Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu ini kita akan belajar tentang barisan dan deret aritmetika. Sebenarnya kalian sudah belajar tentang pelajaran ini pada saat SMP, yaitu bab pola bilangan. Untuk barisan aritmetika sendiri, misalkan ada U1, U2, U3, dan sampai UN. Rumus umum suku ke N barisan aritmetika dengan U1 itu sama dengan A, dan beda atau selisihnya B, yaitu UN sama dengan A plus N-1 dikalikan B. A sendiri tadi suku pertama, N itu jumlah atau suku ke N yang kamu cari, kemudian B adalah selisihnya. B sendiri adalah UN dikurangi UN-1. Kita langsung coba ke contoh. Tentukan suku ke-20 dari barisan 2, 6, 10, 14, dan seterusnya. Kita tentukan dulu 2 ini merupakan suku pertama, 6 merupakan suku kedua, 10 suku ketiga, dan 14 suku keempat. Kita tahu bahwa suku pertama itu sama dengan A, jadi A sama dengan 2. Kemudian untuk B itu bedanya kita bisa cari dari U2 dikurangi U1, yaitu 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Kita juga bisa cari dari U3 kurangi U2 dan hasilnya pasti sama, 10 dikurangi 6 juga 4. Jadi setiap barisan aritmetikanya ini ditambah 4. Kita sudah tahu nilai A, kita juga sudah tahu nilai B. Langsung bisa kita masukkan ke rumus UN-nya. UN sama dengan A plus N-1B. Kita mencari U20, berarti 2 ditambah N-nya 20 dikurangi 1, bedanya kita diketahui 4. Hasilnya 2 ditambah 19 dikali 4. 2 ditambah berapa? 4 kali 19 76. Jadi hasilnya 78. Maka suku ke-20 dari barisan itu adalah 78. Kemudian untuk deret aritmetika. Kalau yang tadi barisan aritmetika itu kita menentukan suku ke-20, suku kesekian. Kalau untuk deret kita mencari jumlahnya. Jadi untuk dengan suku pertama A dan bedanya juga tetap B, rumus mencari jumlah N suku pertama dari barisan aritmetika adalah Sn sama dengan N dibagi 2 dalam kurung 2A ditambah N-1 kali B, atau kita bisa pakai Sn sama dengan N per 2 dikalikan A plus UN. Kapan pakai yang atas, kapan pakai yang bawah? Sebenarnya sama saja. Yang membedakan kalau yang ini kita di soal diketahui nilai B-nya, sedangkan yang kedua diketahui UN-nya. Bergantung kebutuhan soal. Kalau di soal diketahui bedanya, maka kita bisa pakai rumus yang pertama. Kalau yang diketahui ada suku terakhirnya atau suku ke N-nya, kita bisa pakai rumus yang kedua. Kita masuk ke contoh soal. Suatu deret aritmetika memiliki suku ke-5 sama dengan 42, berarti U5 sama dengan 42. Kemudian suku ke-8 sama dengan 15, U8 sama dengan 15. Kita tahu rumus barisan aritmetika yaitu A plus N-1 dikalikan B. Berarti 42 sama dengan A belum diketahui, N-nya 5, B juga belum diketahui, sehingga 42 sama dengan A ditambah 4B. Untuk yang kedua, menggunakan rumus yang sama, A plus N-1B, berarti 15 sama dengan A plus 8 kurangi 1B. 15 sama dengan A plus 7B. Ini merupakan persamaan yang pertama, dan ini merupakan persamaan yang kedua.
kita eliminasi substitusi untuk menemukan nilai A dan B-nya. Dari yang persamaan pertama, A plus 4B sama dengan 42. Kemudian yang persamaan kedua, A plus 7B sama dengan 15. Kita eliminasi, A dikurangi A habis, 4B dikurangi 7B, min 3B, 42 dikurangi 15, 27. Sehingga nilai B sama dengan 27 dibagi min 3 sama dengan min 9. Nilai B sudah ketemu, sekarang kita mencari nilai A dengan substitusi dari persamaan yang pertama. A ditambah 4, B-nya kita masukkan min 9 sama dengan 42. A dikurangi 36 sama dengan 42. A sama dengan 42 ditambah 36. A-nya ketemu 78. Yang ditanyakan adalah jumlah 12 suku pertama. Sehingga kita mencari nilai S 12-nya. Rumusnya kita pakai yang pertama atau yang kedua. Kita diketahui A dan B-nya, tidak diketahui UN-nya, sehingga kita harus menggunakan rumus yang pertama. N per 2 berarti 12 per 2 dalam kurung 2 dikali A, nilai A-nya 78, ditambah N-1, N-nya 12, dikurangi 1, B-nya min 9. Sama dengan 12 dibagi 2, 6. 78 dikali 2, 156, ditambah 11 dikalikan min 9. Dihitung 6, 156 dikurangi 99. 6 dikalikan 57, 342. Sehingga jumlah 12 suku pertama deret tersebut adalah 342. Sekarang kita masuk ke soal penerapan dari barisan dan deret aritmetika. Produksi pupuk organik menghasilkan 100 ton pupuk pada bulan pertama. Itu merupakan apa? 100 ton pada bulan pertama, berarti A-nya atau suku pertamanya. Berarti A-nya diketahui 100. Kemudian setiap bulannya menaikkan produksi secara tetap sebanyak 5 ton. Berarti karena itu secara tetap, berarti itu merupakan beda atau selisihnya. Yang ditanyakan jumlah pupuk yang diproduksi pada bulan keempat. Berarti yang dicari adalah U4. Dengan rumus A plus N-1B, N-nya 4. Kita masukkan, substitusikan nilai A dan B-nya. 100 ditambah 15. 115 ton. Berarti jumlah pupuk yang diproduksi pada bulan keempat adalah 115 ton. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, jumlah pupuk yang diproduksi selama 1 tahun. Karena ini hitungannya dalam bulan, 1 tahun kita rubah dulu dalam bulan, 12 bulan. Kemudian kita menghitung jumlah yang diproduksi selama. Berarti kita mencari jumlah secara keseluruhan, SN-nya. SN sama dengan N per 2, 2A plus N-1B. Yang kita cari S12, 12 per 2, 2 kali A 100, N-nya 12, B 5. 6 kalikan 200 ditambah 11 kali 5. Kita hitung perkalian terlebih dahulu. 55. 6 kalikan 255. Dihitung 255 dikali 6.
Hasilnya 1.530 ton. Sehingga jumlah pupuk yang diproduksi selama 1 tahun totalnya adalah 1.530 ton. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan. Kalau masih kurang jelas, kalian bisa membuka buku paket kelas 11 Quadra untuk SMA kelas 11 program wajib, halaman 168. Kalian bisa lihat contoh soal di sana dan juga bacaan-bacaan yang ada di sana. Setelah ini, kalian dimohon mengerjakan tryout UNBK yang ada di website e-learning e-sekolahku. Setelah mengerjakan tryout, jangan lupa untuk mengerjakannya di selembar kertas dengan lengkap caranya, kemudian diupload di kolom yang terdapat di bawah video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.